Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanafiah, NIM 1903211000002. Saya dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen produksi agribisnis komoditas kedelai di Kabupaten Gianyar, studi kasus di UMKM Putra Malang. Yang pertama yaitu latar belakang. Kedelai adalah komoditas pangan utama setelah komoditas padi dan jagung, serta memiliki protein yang tinggi sehingga komoditas kedelai cocok digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Produksi komoditas kedelai di Provinsi Bali sangat melimpah pada tahun 2013 sebanyak 7.334 ton dan 2014 sebanyak 8.187 ton. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, produksi kedelai di Kabupaten Gianyar meningkat pada tahun 2013 sampai 2014 sebanyak 943 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kedelai merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan produksi pada UMKM Putra Malang. Yang kedua, bagaimana pemilihan lokasi pada UMKM Putra Malang. Yang ketiga, bagaimana perencanaan tata letak atau layout pada UMKM Putra Malang. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengetahui perencanaan produksi pada UMKM Putra Malang. Yang kedua, mengetahui pemilihan lokasi pada UMKM Putra Malang. Yang ketiga, mengetahui perancangan tata letak atau layout pada UMKM Putra Malang. Selanjutnya, profil UMKM Putra Malang. Salah satu UMKM yang memproduksi produk tempe di Kabupaten Gianyar adalah UMKM Putra Malang. Pemilik usaha UMKM Putra Malang adalah Bapak Husairi. Lokasinya terletak di Jalan Anusapati, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. UMKM Putra Malang berdiri sejak tahun 1998 sampai sekarang. Pengolahan tempe terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, proses pencucian kedelai. Yang kedua, proses perendaman kedelai, yang kemudian dicuci kembali kedelainya hingga bersih untuk menjaga kualitas dan kebersihan kedelai. Yang ketiga, proses perebusan kedelai. Yang keempat, pengupasan kulit ari kedelai. Yang kelima, proses pengukusan kedelai. Yang keenam, pendinginan. Dan yang ketujuh, proses peragian atau inokulasi. Yang kedelapan, pengemasan kedelai ke dalam plastik untuk melakukan proses fermentasi tempe dengan suhu normal. Terdapat beberapa perencanaan strategi yang dilakukan oleh UMKM Putra Malang. Yang pertama, pemilihan kedelai yang berkualitas untuk menghasilkan produk tempe berkualitas. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan. Yang ketiga, penentuan lokasi produksi dekat dengan pasar, warung makan, dan toko sembako. Yang keempat, memilih sumber daya manusia yang jujur dan tekun dalam bekerja. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan rumah makan, toko sembako, dan pedagang sembako keliling. Yang keenam, apabila terjadi kenaikan harga pada komoditas kedelai, maka strategi yang dilakukan oleh Bapak Husairi adalah membuat ukuran tempe menjadi lebih kecil dari ukuran sebelumnya tanpa menghilangkan rasa khas dari tempe Putra Malang. Kondisi pasar tempe Putra Malang merupakan salah satu tempe yang banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Gianyar, sehingga permintaan produk tempe Putra Malang secara terus-menerus meningkat. Selain itu, persaingan dalam pemasaran produk tempe ini cukup kompetitif. Selanjutnya, kondisi topografi dan iklim. Kondisi iklim diambil dari tahun 2013 sampai 2017. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Gianyar mencapai 27,32 derajat Celcius, sedangkan rata-rata kelembapan udara di Kabupaten Gianyar mencapai 77,6%. Lama penyinaran matahari di Kabupaten Gianyar adalah 65%, serta curah hujan per bulan di Kabupaten Gianyar adalah 166,75 mm. Selanjutnya adalah nilai ekonomis. Harga kedelai seharga 6.000 per kilo. Harga tempe Putra Malang bervariasi mulai dari 2.000 per pieces, 3.000, 5.000 per pieces, tergantung ukuran tempe. Selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja UMKM Putra Malang berasal dari lingkungan keluarga Bapak Husairi dan para tetangga sekitar. Jam kerja karyawan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 17.00 WITA.
Apabila pesanan tempe Putra Malang melonjak, maka tenaga kerja akan lembur dan ada bonus atau upah tambahan untuk para karyawan. Dalam perekrutan tenaga kerja, Bapak Kusairi tidak menentukan persyaratan, hanya bermodalkan kejujuran dan tekun saja Bapak Kusairi dapat menerima lamaran kerja karyawan. Upah atau gaji para karyawan di UMKM Putra Malang yaitu sebesar 50.000 per hari. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana UMKM Putra Malang meliputi yang pertama, ketersediaan air dan listrik. Lokasi produksi tempe Putra Malang berada di daerah yang tidak sulit untuk mendapatkan air dan jarang terjadi pemadaman listrik, sehingga ketersediaan air dan listrik di lokasi tersebut terbilang cukup baik. Yang kedua, ketersediaan alat-alat produksi cukup baik karena Bapak Kusairi selalu memperhatikan dan merawat alat-alat untuk memproduksi tempe. Yang ketiga, ketersediaan lokasi untuk pengolahan limbah tempe jauh dari lingkungan penduduk sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Yang keempat, ketersediaan transportasi sangat mudah dijumpai. Transportasi digunakan untuk pendistribusian produk dan pengiriman bahan baku. Yang kelima, jalan sebagai sarana dan prasarana untuk mendistribusikan produk tempe. Sebagian besar ketersediaan sarana dan prasarana UMKM Putra Malang terbilang cukup baik. Kedekatan dengan pasar. UMKM Putra Malang terletak di Jalan Anusapati, Kabupaten Gianyar. UMKM Putra Malang di mana lokasi tersebut dekat dengan pasar Gianyar sekitar 650 meter. Akses jalan untuk menempuh pasar cukup baik dan jarang terjadi kemacetan. Selanjutnya yaitu kedekatan dengan bahan baku. Bapak Kusairi membeli komoditas kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe di Kabupaten Denpasar karena harga kedelai di daerah tersebut lebih murah untuk meminimalkan biaya transportasi serta memiliki kualitas yang baik. Dan Bapak Kusairi sekali membeli kedelai dalam jumlah yang besar yaitu 200 kg dalam sekali pengiriman. UMKM Putra Malang memakai bahan baku kedelai perharinya sekitar 100 kg. Jenis tata letak UMKM Putra Malang menggunakan jenis tata letak produk layout. Jenis tata letak produk layout adalah pengaturan dan penempatan beberapa fasilitas serta alat yang disesuaikan berdasarkan urutan proses produksi tempe agar lebih efektif dan efisien. Keuntungan dan kelemahan tata letak yaitu keuntungannya dapat mempermudah para pekerja dalam melakukan kegiatan produksi, terus menghemat waktu. Terus beberapa alat dan mesin yang dibutuhkan akan lebih tertata rapi, mengurangi proses pemindahan bahan dan menghasilkan output tempe lebih banyak. Kelemahannya yaitu apabila peletakan rak sebagai tempat fermentasi tempe diletakkan tidak sesuai dengan suhu, misalkan suhu terlalu panas atau terlalu dingin, maka akan mempengaruhi proses fermentasi tempe. Apabila terjadi gangguan pada satu mesin, maka mengakibatkan terganggunya seluruh proses produksi. Perubahan desain produk akan menyebabkan perubahan tata letak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Komoditas kedelai mempunyai peluang besar apabila dijadikan sebuah bisnis UMKM. Produk tempe merupakan makanan olahan yang berbahan baku kedelai. Salah satu UMKM yang memproduksi produk tempe di Kabupaten Gianyar adalah UMKM Putra Malang. UMKM Putra Malang menggunakan jenis tata letak produk layout untuk mempermudah para pekerja dalam melakukan kegiatan produksi tempe dan dapat menghemat waktu. Beberapa alat dan mesin yang dibutuhkan akan lebih tertata rapi, mengurangi proses pemindahan bahan dan menghasilkan output tempe lebih banyak. Selanjutnya adalah saran. UMKM Putra Malang masih menggunakan beberapa alat tradisional untuk kegiatan produksi sehingga waktu proses produksi menjadi lebih lama. Distribusi tempe Putra Malang hanya di sekitar Kabupaten Gianyar, belum menjangkau konsumen di luar daerah Kabupaten Gianyar. Sebaiknya dilakukan promosi melalui media sosial agar masyarakat bisa mengetahui produk tempe Putra Malang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.